Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Seperti biasa, saya tidak bosan-bosannya berbagi tentang pengalaman telat bayar, gagal bayar di pinjaman online. Nah, di video kali ini saya akan bahas atau berbagi informasi seputar gagal bayar di pinjaman online, yaitu FinPlus. Ya, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau gagal bayar, tidak. Di sini saya cuma berbagi pengalaman gagal bayar pinjaman online, yaitu FinPlus. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas teman-teman. Oke, di sini sudah saya buka ya untuk aplikasi FinPlus. Nah, saya buka kenapa? Biar teman-teman tahu ada tagihan berapa. Nanti saya akan jelaskan biar saya tidak dianggap bercerita saja. Nah, di sini saya bukannya mengajak kalian untuk gagal bayar, tidak, berbagi informasi agar teman-teman yang tidak mampu bayar atau tidak ada dana untuk pelunasan tidak terlalu takut ataupun kepanikan ya seperti itu. Oke. Di sini cicilan yang pertama atau pembayaran yang pertama, teman-teman bisa lihat ada tagihan 3.356.000 tanggal 31 bulan 7 2024. Artinya ini sudah lewat 1 tahun ya teman-teman. Telat 357 hari. Teman-teman bisa hitung 357 hari itu sudah 1 tahun kan nggak dibayar. Ini untuk pembayaran yang pertama. Dan yang kedua di sini 9.200 sekian tanggal 1 bulan 8 2024. Telat 356 hari. Jadi sudah 1 tahun teman-teman. Total keseluruhan ini sekitar 12 juta lebih. Hampir 12 setengah ya. Tidak dibayar. Ini sudah plus bunga atau denda. Jadi totalnya mencapai 12 juta. Kalau pinjaman awal seingat saya, kalau nggak salah sekitar 10 atau 9 ya, kurang lebihnya seperti itu. Karena keterlambatan ini sudah plus bunga ya atau denda lah, kurang lebih seperti itu. Jadi mencapai 12 setengah juta ya teman-teman. 12 juta 500 ya. Oke Bang, resikonya seperti apa Bang kalau kita telat bayar? Resiko yang pertama sudah pasti teman-teman ya, akan diteror di WA setiap hari ya. Selama 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan kurang lebih. Kalian akan di WA dihubungi tiap hari ya. Ditelepon kayak gitu. Kondar apakah dihubungi Bang kalau kita telat bayar? Jadi kalau teman-teman telat bayar, kondar atau kontak darurat kalian itu pasti dihubungi. Nggak tahu telat berapa hari, tapi yang pasti dihubungi kalau kondar. Di luar kondar gimana Bang? Kalau masalah di luar kondar itu sebenarnya ada potensi, tapi tidak semua orang yang gagal bayar itu dihubungi di luar kondar atau di luar kontak darurat. Sebagian ada, sebagian enggak, kayak gitu loh teman-teman. Meskipun ada menghubungi di luar kondar kalian itu tidak bakalan nyebutin nama aplikasinya. Biasanya seperti itu kalau teman-teman telat bayar di pinjaman online gitu. Dia tidak memberikan saya dari aplikasi ini. Enggak, cuman ya tolong sampaikan dia punya tanggungan di aplikasi ini, kayak gitu-gitu aja sih. Gitu loh. Jadi untuk menghubungi di luar kondar sebenarnya ada yang sebagian ada yang dihubungi, ada yang enggak. Nah, itu sebuah resiko teman-teman. Jadi resiko telat bayar di pinjaman online ya seperti itu. Tapi tidak keseluruhan kontak kalian itu dihubungi seperti itu ya. Apakah aplikasi FinPlus ini sebar data Bang? Jawabannya enggak teman-teman. Cuman kalau teman-teman telat bayar, memang ada semacam teror kayak kalau Anda masih belum bayar hari ini, terpaksa data Anda kami sebar. Terpaksa kalau Anda masih belum melunasi, terpaksa kami sebar ke sosial media Anda, kayak gitu kan. Itu kalau dari saya pribadi itu hanya nakut-nakuti atau gertak kalian. Selama saya telat bayar itu nggak sampai terjadi sebar data teman-teman. Makanya buat teman-teman yang tidak mampu bayar, kalian harus kuat mental. Harus kuat ya, mental kalian harus kuat. Karena kalian akan mendapatkan teror yang seperti itu. Bahkan kalau teman-teman sudah lewat 3 minggu, 1 bulan, biasanya ada semacam surat. Atau DC mau datang ke rumah, ke tempat kerja, itu tiap hari ya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu takut. Apa benar itu akan datang DC-nya Bang?
Jawabannya enggak teman-teman. Karena untuk pengalaman saya ini, sejauh keterlambatan 1 tahun ini nggak ada DC yang datang ke rumah. Sampai detik ini nggak ada. Ya, jadi buat teman-teman santai lah. Ya, kalau masih belum ada dana santai. Kalau ada dana ya dibayar. Kalau tidak mampu ya bayar pakai apa. Intinya ya kalian kuatin mental gitu loh. Seperti itu teman-teman ya. Jadi resiko telat bayar itu memang diteror itu aja. Kalau teman-teman bang saya nggak kuat mental misalkan. Kalau teman-teman nggak kuat mental kalian bisa belajar dari video-video saya. Sering-sering nonton video saya agar mental kalian kuat gitu loh ya. Jadi untuk aplikasi Vim Plus sejauh ini teman-teman aman, gak ada penyebaran data ataupun DC datang ke rumah. Misalkan kalian telat bayar itu sudah biasa kalian dapat teror, DC mau datang, mau diancam sebar data, itu sudah biasa ya. Gak usah dipikirkan lah, santai aja hadapi pinjol-pinjol yang kayak gitu ya. Nah, jadi ini gak dibayar sampai sekarang teman-teman ya, sudah 1 tahun teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi aman bang, aman. Ada DC nggak ada. Sering waktu 3 minggu 1 bulan itu katanya DC mau datang ke tempat kerja. Ya kayak gitu kan. Ya kalau datang ke tempat kerja pastinya kan malu-maluin kayak gitulah kurang lebihnya. Itu sebenarnya gertakan aja sih teman-teman. Nggak sampai terjadi disebar apa? Didatangi DC ke tempat kerja ataupun ke rumah enggak. Jadi ini aman ya 12 juta. Oke teman-teman ya, jadi seperti itulah resiko telat bayar di pinjaman online. Teman-teman santai ya, ada dana bayar gak ada dana ya gak usah takut. Ganti nomor gimana bang ya? Ganti nomor boleh-boleh aja. Kalau teman-teman mau ganti ya. Bang misalkan kita gagal bayar aplikasinya kita hapus aman gak aman sih? Gak ada masalah teman-teman. Iya kalau teman-teman gak dihapus buat apa? Ya kan seperti itu. Apa buat museum? Kan enggak kan? Ya jadi kalian hapuslah. Kalau kalian mau gagal bayar seperti itu. Soalnya kemarin banyak yang WA saya, bang, kalau kita gagal bayar aplikasinya kita hapus aman kak? Ya aman sih, buat apa teman-teman kalau nggak mau bayar aplikasinya kalian masih apa ya, masih dirawat buat apa kan, percuma ya dihapus lah seperti itu. Aman bang, aman sih nggak ada masalah ya. Yang masalah itu cuman pemikiran teman-teman aja, ketakutan terus. Makanya di video ini saya menjelaskan buat teman-teman. Kalau teman-teman sering nonton video saya mungkin tahu untuk aplikasi yang saya punya ini mulai dari telat 1 minggu 2 minggu bahkan sampai sekarang ini selalu saya update terus ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya aman, nggak ada DC lapangannya. Oke terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu video-video update terbaru dari channel Markas Pinjol. Bye bye.